Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum, NIM 20233100 dari jurusan Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester mata kuliah ITEX yang membahas seputar tentang wajib pajak dan petugas pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. Karena pajak merupakan sumber negara yang untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Salah satunya faktor yang menentukan ketahanan suatu negara adalah finansialnya. Peningkatan pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintahan salah satunya berasal dari pajak. Fiskus atau pejabat pajak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak negara pusat atau pajak daerah, khususnya adalah pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Penerimaan pajak ini sangat penting dalam pertahanan bangsa dan negara. Petugas pajak wajib mengikuti peraturan yang telah dibuat dan tidak boleh untuk dilanggar, di mana penerimaan pajak itu digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyatnya. Pernah lihat pembuatan jembatan, jalan, sekolah, dan rumah ibadah? Itu untuk membangun semua itu ada sebagian dana dari penerimaan pajak yang dialokasikan ke sana. Jadi, kalau selama ini kita bisa pergi dari kota ke kota dengan melewati jalan yang mulus, itu semua bisa kita nikmati karena kita telah taat membayar pajak. Tahu program-program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, beasiswa bidik misi, dan dana bantuan operasi sekolah atau dana bantuan BOS. Nah, program-program itu juga dapat berjalan karena dana pajak yang diterima dari rakyat dan fasilitas kesehatan, dan masih banyak lagi manfaat dari penerimaan pajak ini. Baru-baru ini banyak sekali berita korupsi dan ketidakjujuran dalam melakukan suatu pekerjaan. Sangat disayangkan sekali, hanya satu hal, begitu banyak kerugian yang harus terjadi: ketidakjujuran. Sebuah ketidakjujuran tidak pernah menyelesaikan sesuatu masalah. Sebuah ketidakjujuran selalu mengakibatkan munculnya masalah baru. Apapun keadaannya, apapun konsekuensinya, jujurlah. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Karena ketika kamu tidak jujur, bukan hanya orang lain yang dirugikan, tapi dirimu juga ikut dirugikan. Saya jadi teringat sebuah kisah lama. Begini ceritanya. Ada seorang raja yang memasuki usia senja, dan raja ini ingin mencari penggantinya. Tidak berbeda dengan tradisi sebelumnya, raja ini tidak mau menunjuk anak-anaknya, keluarganya, maupun orang terdekatnya. Tapi dia justru memanggil seluruh pemuda pelosok negeri tersebut dan berpidato di hadapan seluruh pemuda tersebut. Lalu beliau berkata,
akan mengadakan sayembara. Kalian semua akan mendapatkan sebuah biji. Tanamlah biji ini, rawatlah, dan kembalilah 1 tahun lagi dengan tanaman kalian masing-masing. Bagi siapa yang memiliki tanaman yang terbaik, akan langsung ditunjuk jadi raja untuk menggantikanku. Begitu ucapnya. Ada seorang pemuda yang bernama Rocco terlihat sangat antusias, dan akhirnya dia menanam biji itu dan menyiramnya setiap harinya. Bulan demi bulan berlalu, setiap bulan, dan ternyata belum tumbuh apa-apa tanaman atau biji yang punya pemuda yang bernama Rocco tadi. Setelah 6 bulan, para pemuda lain mulai membicarakan tanaman mereka yang tumbuh tinggi dan bagus. Namun, pot si Rocco masih kosong. Jangankan ada daun dan tangkai, tanda-tanda kehidupan aja nggak ada sama sekali. Tetapi Rocco tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya. Dia tetap menunggu biji tersebut tumbuh. Setahun berlalu. Semua pemuda membawa tanamannya kepada sang raja. Awalnya Rocco enggan untuk pergi, namun ibunya mendorongnya untuk pergi dan berbicara apa adanya. Dan raja pun menyambut para pemuda seraya memuji tanaman yang mereka bawa. Wow, kerja kalian luar biasa. Tanaman kalian begitu indah. Aku akan menunjuk seorang dari kalian semua ini menjadi raja yang baru. Tiba-tiba raja melihat Rocco berdiri di belakang kerumunan orang dan memanggilnya. Rocco pun panik dan gemeteran. Orang-orang di sekitarnya pun mengejek dan mencemoohkan dia karena Rocco membawa pot yang kosong melompong. Tenang, raja berseru. Dia pun melihat Rocco lalu mengumumkan, Rocco adalah raja kalian yang baru. Dan semua orang pun terkejut. Bagaimana mungkin seorang yang gagal tidak menghasilkan apapun bisa menjadi seorang raja? Sang raja pun melanjutkan, 1 tahun yang lalu aku memberikan sebuah biji untuk ditanam, tapi aku memberikan biji yang sudah dimasak, dan tentu saja biji yang sudah dimasak tidak akan bisa tumbuh lagi. Jadi untuk kalian yang membawa pot dengan tanaman yang indah, kalian semua tidak jujur karena kalian semua menggantikan dengan biji yang lain, dan hanya Rocco lah yang memiliki kejujuran dan membawa keberanian untuk membawa pot dan biji yang aku berikan. Maka dari itu aku memilihnya untuk menjadi akhir dari kisah tersebut. Kejujuran akan membawa kemenangan di akhir, sedangkan kebohongan hanya akan memberikan kesuksesan yang semu. Orang yang tidak jujur hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut salah bicara, takut ketahuan, takut disalahkan. Sebaliknya, ketika kamu berkata jujur, kamu tidak perlu berusaha untuk mengingat apapun. Ketika kamu berkata jujur, kamu
tidak perlu terus-menerus dikejar rasa bersalah. Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Lebih baik jujur meskipun harus dimarahi. Lebih baik jujur meskipun meyakinkan. Mungkin kamu bisa berbohong pada orang lain, tapi kamu gak bisa membohongi diri kamu sendiri. Kamu gak akan bisa membohongi Tuhan. Jujur itu adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk mengakui kesalahan. Keberanian untuk menerima segala konsekuensi dari perbuatan. Jujur itu melegakan. Jujur itu sangat mahal. Jujur akan membuat kamu dipercaya. Dan kepercayaan itu ternilai harganya. Kepercayaan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan saya selalu percaya, di hidup ini selalu ada yang namanya hukum karma. Dalam arti apa yang kita berikan, itu juga yang nantinya akan kita dapatkan. Apa yang kita lakukan ke orang lain, itu juga akan kembali ke kita. Apa gunanya uang banyak, tapi kalau setiap malam tidak bisa tidur tenang? Atau punya harta di mana-mana, tapi kalau kamu tahu ada sesuatu yang tidak benar kamu sembunyikan selama ini. Jadi, semua itu akan selalu menghantui kamu. Tidak ada gunanya kamu menyembunyikan segala sesuatu yang dilarang selama ini. Karena hidup ini kita cari bukan kesuksesan, tapi juga ketenangan dalam hidup. Kalau kamu mengambil sesuatu yang sebenarnya itu bukan hak kamu, akan ada hal lain juga yang akan diambil dalam kehidupan kamu. Tidak mudah untuk menjadi orang jujur, tapi hidup kamu akan jauh lebih susah kalau kamu orang yang tidak jujur. Korupsi dapat dicegah jika selalu ada kejujuran ketika bekerja. Dengan adanya sikap kejujuran, pasti akan meminimalisir tindakan korupsi. Ingatlah selalu, setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada yang melihatnya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.